Ya, seperti diketahui ya, sekarang kita ini sudah memasuki zaman yang berubah dibandingkan dengan zaman awal-awal kemerdekaan kita. Kita sudah semua memasuki apa yang disebut knowledge based global society, di mana unsur-unsur digital information, digital teknik, dan digital manipulation ya itu selalu dan sudah mulai meluas di semua penjuru dunia dan juga meluas di dalam negeri ya. Kalau kita lihat juga tidak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah juga banyak sekali masalah mengenai pengaruh dari digital. Nah, seperti diketahui ya, mengenai digital ini kan banyak sekali menyangkut pada konten daripada informasi yang disampaikan ya. Nah, konten daripada disampaikan itu beragam variatisnya. Antara lain ada yang menyangkut mengenai promosi perdagangan, ada yang menyangkut mengenai pengetahuan, tapi ada juga pemikiran-pemikiran, anggapan-anggapan, pandangan-pandangan yang menurut mereka itu adalah pandangan-pandangan yang mereka anggap benar, dan mereka menginginkan agar supaya pandangan mereka itu bisa meluas dan juga menimbulkan pengikut-pengikut yang bisa memperkuat daripada kemauan mereka. Nah, jadi saya menganggap bahwa menghadapi kecenderungan-kecenderungan semacam ini, di mana informasi itu berlalu lalang, berputar-putar dengan mudah sekali dengan menggunakan digital information ini, maka kita harus memiliki alat atau kemampuan untuk mencoba mengatasinya. Nah, pertama kali adalah satu ya, bahwa di bidang yang berkaitan dengan ideologi nasional ya, kita harus bisa memberikan pencerahan dan juga pendalaman pada bagaimana ideologi Pancasila ini bisa membuat bangsa kita dari yang sangat terbatas pada masa tahun 65 sampai sekarang ya. Nah, ini juga memiliki makna-makna tidak saja Tuhan Yang Maha Esa ya, tapi juga kemanusiaan ya, persatuan Indonesia ya. Pokoknya semua 5 sila itu mempunyai dasar yang sangat penting buat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini. Nah, kedua, kita juga memulai kemampuan juga untuk menganalisa mana-mana ya yang merupakan suatu informasi yang perlu diwaspadai. Ya, kenapa? Karena informasi tadi itu mudah sekali disampaikan dengan cara yang populer, yang menyenangkan ya, tetapi mempunyai dampak yang sangat serius buat orang-orang yang kemudian terpengaruh pada keyakinan-keyakinan itu. Ya. Seperti diketahui ya, banyak sekali yang berpandangan mengenai khilafah ya, bagaimana merupakan suatu ajaran yang perlu juga pegang dan menjadi. Tapi kalau kita lihat secara mendalam, di manakah saat ini ya bangsa atau negara yang menganut paham khilafah yang berhasil dan sukses itu? Kita kan lihat semua negara itu, baik di Saudi Arabia, di Mesir, di Yaman, di United Arab Emirates, semua pun tidak ada yang mempunyai pandangan yang sedemikian itu. Jadi oleh karena itu, kita harus paham ya di mana paham-paham yang berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, yang paling penting juga adalah kita perlu juga memberikan semacam pengembangan generasi muda agar supaya generasi muda ini menjadi generasi yang memiliki national resilience yang tangguh ya. Karena apa? Karena generasi muda ini di dalam waktu yang relatif cepat ya, dalam waktu 20-25 tahun itu akan menjadi pemimpin bangsa. Nah, jadi kalau dia itu memiliki pengetahuan atau kesadaran mengenai dasar-dasar dan filosofi negara dengan baik, maka itu merupakan suatu aktor ataupun unsur yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan juga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Tetapi kalau generasi muda ini memiliki pemikiran-pemikiran yang bersifat sangat disintegratif dan sangat mencoba memecah belah bangsa ya, nah ini akan mempunyai dampak yang besar bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di masa-masa
Saya agak sedikit mendalami ya mengenai perkembangan di Afghanistan ya. Saya agak mendalami mengenai bagaimana perjuangan Taliban di masa lalu ya, di mana dia pernah berkuasa ya secara sebelum dia keluar dari pemerintahannya. Nah, pada waktu Taliban menuju kekuasaan yang pertama kali, maka mereka itu menggunakan pemikiran-pemikiran ataupun ide-ide yang sangat kaku dan juga sangat tradisional. Jadi sangat tidak ada fleksibilitas yang baik, tidak ada penghormatan terhadap wanita, dan juga terhadap ilmu pengetahuan juga mempunyai keterbatasan yang sangat sekali. Akan tetapi pada periode Taliban yang sekarang ini muncul juga unsur-unsur pimpinan Taliban yang sifatnya lebih beragam, dalam arti kata juga melibatkan orang-orang yang jauh berpendidikan, orang-orang juga yang mempunyai pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana menggerakkan Taliban sebagai pendorong kemajuan daripada Afghanistan ya. Nah, saya melihat sendiri bahwa di antara mereka sekarang sudah mulai ada interaksi yang sangat positif. Memang ada golongan yang masih ada yang dulu seperti itu di periode masa lalu ada, tetapi sekarang banyak generasi muda itu yang sudah mulai berperan juga di dalam gerakannya Taliban ini. Nah, saya beranggapan apabila Taliban itu misalnya saja itu bisa mempraktekkan seperti bagaimana keberagamaan di tanah air kita dengan baik, maka dia itu bisa menjadi bangsa yang sama seperti Indonesia. Nah, sekarang adalah bagaimana hal ini bisa terdorong dengan baik. Nah, saya perhatikan bahwa sekarang ini kan dia karena proses dulu langkah dari Taliban yang keliru masa lalu itu, dia kan diberi sanksi, diberikan keterbatasan ya. Dan ini kalau ini tidak bisa dibantu untuk berkembang ya, maka ini sangat mudah sekali untuk meneruskan program-program yang lama. Jadi kita juga perlu mengusahakan agar supaya Taliban itu menjadi Taliban yang pluralistis ya, dan juga Taliban yang memiliki pendekatan-pendekatan yang lebih rasional dan lebih kondusif pada kemajuan Taliban. Ketiga juga kita lihat sekarang Taliban itu dikurung oleh berbagai negara tetangga. Di masing-masing negara tetangga itu banyak unsur-unsur yang tinggal di Afghanistan. Ya, orang Tajikistan ada, orang Pakistan ada, jadi banyak sekali unsur-unsur yang ada di sana. Nah, sekarang jadi masalah itu adalah bagaimana agar supaya Taliban ini juga secara faktual itu juga bisa mengajak mereka juga unsur-unsur itu untuk bersama-sama di dalam membangun Afghanistan itu. Karena dia itu ada di situ, dia itu jumlahnya banyak ya, dan dia itu menguasai wilayah-wilayah atau tersebar di wilayah-wilayah yang berbeda-beda. Nah, jadi ini kita juga melihat bahwa perlu juga mereka itu membuat apa yang semacam kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, apakah mereka juga bisa diajak bersama-sama bahwa untuk majunya Afghanistan ya, maka Afghanistan itu harus bisa didukung atau berkembang tidak hanya dari Pashtun ya, saudara Pashtun ya, tapi juga dari semua suku yang ada di sana, termasuk dari suku warisan dari negara-negara tetangga itu. Nah, saya berkeyakinan ya bahwa di dalam proses yang sekarang ini kita sebagai bangsa ya tentunya tidak mudah ya bisa terpengaruh dengan sifat-sifat yang ada di Afghanistan lama ya. Jadi oleh karena itu kita hendaknya bisa
bagaimana membantu supaya Afghanistan itu menjadi negara yang modern, negara yang pluralistis, negara yang mempunyai prinsip seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, yang bisa membuat mereka itu bersatu dan juga berkembang. Jadi kalau menurut hemat saya, sekarang Taliban di sana itu mereka lagi berusaha untuk mencoba mempersatukan, karena sekarang mereka itu kan terdiri dari berbagai pihak. Jadi tuh lebih apa namanya, lebih beragam ya, susunan kemasyarakatan di Afghanistan itu ya. Nah, mereka sekarang lagi berusaha untuk mencoba agar supaya apa yang disebut national framework itu bisa diterima oleh semua unsur yang ada di sana. Nah, jadi mereka di dalam proses begitu. Nah, saya melihat ya bahwa apabila kita melihat faktor Taliban ya, hendaknya juga teman-teman kita di sini juga diajarkan bahwa talent Taliban yang sekarang, ke Taliban itu beda sama Taliban yang dulu gitu ya. Jadi kita harus juga bisa membuat bahwa mereka bagaimana dibiarkan supaya mereka itu bisa maju, didorong mereka, diberi kesempatan untuk maju sehingga dia meninggalkan paham-paham dan juga cara-cara yang lama yang dilakukan. Saya melihat ya bahwa unsur-unsur ya yang bersifat eksklusivitas ya, yang eksklusif, yang berusaha merupakan membina satu ikatan-ikatan yang sifatnya eksklusif ya, itu tidak menunjang untuk kemajuan bangsa ya. Karena apa? Karena kita kan terdiri dari sangat banyak suku-suku bangsa, sangat banyak aliran-aliran ya, dan sangat banyak juga pemikiran-pemikiran yang berkembang. Nah, kalau kita mendorong atau membiarkan ya, adanya eksklusivisme ya di antara pemikir-pemikir, penganut-penganut atau suku-suku yang ada di sini ya, maka nasionalisme yang berkembang itu akan goyang ya. Dia itu bisanya goyang karena ada kohesivitas daripada elemen-elemen atau suku-suku bangsa, agama-agama yang ada di tanah air. Kalau masing-masing berkembang sendiri-sendiri ya, maka unsur daripada kekuatan kebersamaan atau persatuan dari bangsa itu akan menjadi masalah. Jadi kita harus usahakan agar supaya elemen-elemen yang mendorong adanya eksklusivisme itu dihilangkan atau diarahkan ya, agar mereka menjadi elemen bangsa yang sifatnya inklusif bersama dengan unsur-unsur lain. Saya juga menganjurkan ya kepada rekan-rekan generasi muda ini ya, adanya apa yang namanya digital animation ya yang berkembang itu hendaknya juga dimanfaatkan untuk mencoba membuka cakrawala ya mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di wilayah Asia dan apa yang terjadi di sudut-sudut ataupun di dunia lain. Nah, kita bisa melihat ya ada kecenderungan yang berkembang ya di dunia ini ya. Nah, kita menganjurkan kepada generasi muda kita untuk bisa juga mempelajari dan mendalami kecenderungan itu. Pertama, kecenderungan itu adalah mulainya keyakinan pada apa yang bersifat keuntungan materialistis ya. Seakan-akan apa yang namanya spiritualisme itu merupakan suatu hal yang tidak terlalu penting di dalam. Yang penting itu adalah bagaimana manfaat materialistis di dalam kehidupan manusia ya. Kedua, kita juga harus menganggap ya bahwa kemanusiaan atau kemanusiaan itu kan merupakan nilai yang ada sejak dulu ya. Ya, kalau kita perhatikan kan belakangan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat kejam ya, sangat biadab tanpa mempertimbangkan antara unsur kemanusiaan dan kebangsaan yang
yang dihormati. Nah, ini hendaknya merupakan suatu challenge buat generasi muda ya. Bagaimana kita bisa menghilangkan kecenderungan-kecenderungan itu. Memang sekarang kita lebih terbuka, memang informasi itu lebih banyak ya. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan ke survivability kita sebagai bangsa itu di tengah dunia yang berubah ini.